Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Yang bagi lijalaihi wajhika wadimi sultanik. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dan paling utama, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat yang tak terhingga. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita, ibadah kita seperti sedia kala. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dan syafaat sampai hari kiamat nanti. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Pada siang hari, terik matahari yang menyengat kulit kita akan terasa panas. Padahal jarak matahari dengan bumi tempat kita berpijak sangatlah jauh. Hal tersebut membuat kita berpikir tentang akhirat. Berbicara tentang akhirat, secara otomatis yang tergambar di sana adalah dua tempat, yaitu surga dan neraka, di mana dua tempat tersebut bersifat gaib, tidak bisa terlihat dengan kasat mata dan di luar kuasa kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Akan tetapi, sebagai seorang yang beriman, tentunya kita harus meyakini bahwa surga dan neraka itu ada, sama seperti halnya kita mengimani rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, neraka Allah ciptakan sebagai ancaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di era zaman globalisasi ini, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Segala kebutuhan kita disajikan secara mudah dan instan. Sebagai insan yang cerdas, tentunya kita dapat menyaring hal-hal apa yang baik untuk diri kita ataupun hal-hal yang harus kita hindari. Maka Allah senantiasa mengingatkan agar selalu menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Menjaga dalam hal ini adalah menjaga secara keseluruhan tubuh kita, baik itu tangan, mulut, kaki, dan anggota tubuh kita yang lain. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian singkat yang saya sampaikan di atas, marilah kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari pedihnya siksa api neraka, dengan melaksanakan beberapa hal di bawah ini, diantaranya: 1. Beramal soleh. Allah Maha Kekal, berbeda dengan manusia yang bisa rusak ataupun mati. Selama kita masih bernafas, marilah kita berlomba-lomba sebanyak mungkin untuk melakukan amal soleh untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena kematian bisa datang kapan saja, tidak memandang usia kita anak-anak ataupun usia kita sudah tua. Yang kedua, mendidik anak tidak menyekutukan Allah. Ilmu tauhid sangat penting ditanamkan pada diri anak.
Karena dengan mengenalkan tentang keesaan Allah, anak dapat membentengi diri mereka untuk tidak menyekutukan Allah. Untuk itu, sejak dini dekatkanlah dan kenalkanlah bahwa hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Yang ketiga, mendidik anak menjalankan sholat sejak dini. Dalam hal ini, mendidik anak sejak dini sangatlah dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk orang tua. Dengan membiasakan anak menjalankan sholat 5 waktu sejak dini, akan berpengaruh akan kebiasaan anak terdidik hidup tertib dan disiplin dalam menjalankan ibadah. Seperti dalam firman Allah Quran surat Toha ayat 132 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa amur ahlaka bisolati wastor alaiha, yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. 4. Ajari anak kita ilmu agama. Dalam sebuah keluarga, selain kasih sayang harus tertanam di dalamnya, ilmu agama juga sangat berpengaruh dalam lingkungan keluarga, termasuk juga dalam memberikan pendidikan agama pada anak-anak kita. Karena pendidikan agama adalah pondasi dan bekal mereka ketika mereka dewasa. Pendidikan agama juga merupakan pedoman penting manusia dalam menjalani kehidupan. 5. Tanamkan rasa malu. Seorang muslim yang beriman, rasa malu itu harus mereka miliki, karena rasa malu adalah sebagian dari iman. Dengan mempunyai rasa malu, tentunya dalam bertindak hal yang buruk, kita akan berpikir 1000 kali. Karena hal tersebut akan berdampak pada harga diri kita, martabat kita, keluarga, dan tentunya agama kita. Maka rasa malu harus kita tanamkan pada hati dan jiwa kita. Yang keenam atau yang terakhir, berikanlah rezeki yang halal dan thayyiban. Manusia bekerja ingin mendapatkan rezeki. Rezeki di sini tentunya rezeki yang halal, baik itu untuk kebutuhan pangan ataupun kebutuhan yang lain. Karena dengan rezeki yang halal dan thayyibah akan menjauhkan diri kita dari kemudaratan dan tentunya akan membawa kebaikan pula untuk diri kita sendiri beserta keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.